Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran 3, Aku Anak Soleh, submateri jujur. Tujuan pembelajaran materi ini adalah 1. Dengan model pembelajaran poster komen, peserta didik dapat menemukan contoh dan alasan berperilaku jujur. Kedua, dengan metode pembelajaran testimoni, peserta didik dapat merefleksikan pengalaman perilaku jujur kepada orang tua dan guru. Ketiga, dengan model pembelajaran group investigation, peserta didik dapat menemukan keuntungan perilaku jujur dengan benar. 4. Dengan metode pembelajaran real, peserta didik dapat melafalkan dalil nakli berperilaku jujur dengan tartil. 5. Dengan model pembelajaran role playing, peserta didik dapat memerankan cara berbakti kepada orang tua. 6. Dengan metode pembelajaran storytelling, peserta didik dapat menggambarkan kisah kejujuran Nabi Muhammad SAW kedua orang tua dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya sahabatnya, apakah agama itu? Beliau menjawab, akhlak yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Anak-anak, hadis di atas mengajarkan kepada kita bahwa kesolehan seseorang dapat dilihat dari perilaku sehari-hari. Semakin soleh seseorang, seyogyanya semakin baik pula akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan yang paling sempurna bagi kita dalam berperilaku dan berakhlak yang baik. Karena Rasulullah selalu bersikap dan berkata jujur atau sidik. Anak yang soleh adalah anak yang selalu mencontoh dan meneladani akhlak Rasulullah. Jadi jelas anak yang soleh akan berperilaku baik. Kali ini kita akan belajar tentang perilaku baik yang patut dimiliki. Kita akan belajar tentang jujur. Coba anak-anak amati gambar di bawah ini. Apakah gambar di bawah ini termasuk anak yang jujur atau bukan? Silahkan amati ya. Nah, ini adalah kantin kejujuran. Kantin kejujuran itu adalah tempat untuk menjual makanan dan minuman yang tidak ada penjaganya. Pembeli mengambil barang yang dibeli sendiri dan memasukkan uang pembayaran pada tempat yang sudah disediakan. Aktivitas kelompok. 1. Berilah komentar gambar-gambar tersebut. 2. Diskusikan dengan kelompok kecilmu. Nah, nomor 1 ini, coba kalian beri komentar terhadap gambar-gambar yang tadi kalian amati. Yang kedua, setelah diamati gambar-gambarnya, kalian juga diskusikan dengan kelompok kecilmu. Anak-anak, jujur merupakan salah satu sifat terpuji yang disukai oleh Allah. Jujur artinya lurus hati, tidak berbohong atau berkata apa adanya. Jujur juga berarti tidak curang, misalnya dalam permainan atau menuruti aturan yang berlaku. Jika kamu perhatikan, gambar tersebut merupakan contoh perilaku jujur dan tidak jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan berarti mengerjakan sesuatu menuruti petunjuk atau aturan yang berlaku.
Allah juga memerintahkan kita untuk berkata jujur. Jujur dalam berkata berarti mengatakan yang sebenarnya, tidak mengada-ngada. Ayo anak-anak kita baca ayat di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Termasuk ketika berjanji, kamu harus berkata jujur. Jika kamu berjanji dengan teman atau siapa saja, biasakanlah mengucapkan insya Allah. Insya Allah artinya jika Allah berkehendak. Ucapan insya Allah bertujuan mengingatkan pengucap untuk bertekad bulat dan bersiap untuk mewujudkan janji. Pada saat yang sama, pengucap janji dan seseorang yang dijanjikan menyadari bahwa ia tidak mandiri dalam mewujudkan janjinya. Ada banyak hal yang bisa menjadi sebab tidak terlaksananya janji. Misalnya sakit atau hujan karena cuaca buruk. Orang yang mengucap insya Allah menyadari bahwa hanya Allah yang dapat mengantar terlaksananya janji. Kejujuran dapat membawa kebenaran, kebenaran dapat mengantarkan seseorang masuk ke syurga. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna sidqo yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anak-anak, mari kita membaca kisah di bawah ini. Kaum Quraisy ketika itu sedang memperbaiki bangunan Ka'bah. Muncul perdebatan ketika akan menentukan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Semua suku kaum Quraisy merasa berhak mendapat kehormatan untuk melakukannya. Mereka akhirnya sepakat, siapapun yang esok hari memasuki Ka'bah pertama kali, dia yang berhak meletakkannya. Keesokan harinya ternyata Muhammad adalah orang pertama yang memasuki Ka'bah pagi itu. Tatkala orang-orang melihatnya, semua merasa lega karena Al-Amin yang datang dan akan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Ya, Nabi Muhammad SAW menunjukkan keteladanan dengan selalu berbuat dan berkata jujur. Beliau adalah seorang yatim piatu yang mulai belajar berdagang dengan pamannya. Karena selalu berbuat dan berkata jujur dalam waktu singkat, beliau dikenal dan dihormati. Beliau dikenal dengan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Setiap orang Mekah, miskin atau kaya, memanggilnya dengan julukan itu. Anak-anak, ini adalah lembar aktivitasku yang kedua. Silahkan anak-anak jawab pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Yang poin pertama, tuliskan pengalamanmu dalam berbuat atau berkata jujur. Yang kedua, tuliskan pengalamanmu dalam berbuat atau berkata tidak jujur. Yang ketiga, apa yang kamu rasakan ketika berbuat dan berkata jujur. Yang keempat, apa yang kamu rasakan ketika berbuat dan berkata tidak jujur. Tekadku. Jika aku berbuat dan berkata tidak jujur, aku akan segera meminta maaf dan mengucapkan istighfar. Jika aku berjanji, aku mengucapkan insya Allah. Anak-anak,
Bacalah hadis di bawah ini. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Fa innal kadziba ribatun wa innas sidqo tuma'ninah. Artinya, tinggalkan apa yang meragukanmu, menuju apa yang tidak meragukanmu, karena kebohongan adalah kegelisahan, dan kebenaran atau kejujuran adalah ketenangan. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Al-Haura Al-Sadiyyi. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.